Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel saya, Stockholder. Nah, hari ini saya mau membahas request saham dari salah satu subscriber ya, namanya Florence Edi TJ4136. Tolong saham DM merah dan SMSM juga bro. Nah, thank you Florence Edi 4136 sudah request ya. Nah, beliau ini mungkin lagi tertarik di sektor otomotif ya, terutama di subsektor spare part ya. Nah, sebetulnya baik DRMA maupun SMSM ini prospeknya sangat menarik ya. Tapi kali ini saya mau bahas dulu saham SMSM nih. Kenapa? Karena ada satu hal yang menarik buat saya. SMSM ini dalam satu tahun bisa sampai 4 kali membagikan dividen untuk shareholdernya ya. Dan tidak pernah absen membagikan dividen selama 17 tahun terakhir. Dividen growth-nya pun nggak main-main ya. Dalam 17 tahun terakhir itu CAGR dari dividennya ini berada di kisaran 18% per tahun ya. Ini salah satu perusahaan yang bagi saya sangat wonderful ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita bahas saja saham ini SMSM. Teman, sebelum mulai pembahasannya kita disclaimer dulu ya teman-teman. Video ini bukan ajakan membeli, menjual, atau hold suatu saham tertentu, melainkan hanya sekedar sharing analisa fundamental perusahaan. Semua keputusan investasi 100% ada di tangan masing-masing investor. Oke, kita mulai pembahasannya. Di chapter 1 ada profil perusahaan ya. PT Slamet Sempurna Tbk ini didirikan pada tahun 1976. Jadi sudah 47 tahun berdiri ya teman-teman. Kemudian SMSM ini merupakan flagship dari ADR Group. Jadi SMSM ini merupakan perusahaan unggulan dari grup ADR. Next bergerak dalam bidang manufaktur, suku cadang mesin pabrik, dan kendaraan. Nah, jadi 90% dari revenue SMSM ini berasal dari bisnis suku cadang atau replacement ya. Kemudian memproduksi filter, radiator, oil cooler, kondensor, brake pipes, fuel tank, exhaust system, dan press pad. Nah, produk perseroan juga telah diekspor ke lebih dari 125 negara dan merek perseroan terdaftar di lebih dari 130 negara. Nah, in fact SMSM ini sebetulnya adalah perusahaan multinasional ya. Bahkan sebetulnya revenue dari perusahaan itu didominasi oleh ekspor ya teman-teman, yang presentasinya bisa sampai 70-an%. Nah, untuk produk dari SMSM ini, produk unggulannya ada dua ya. Yang pertama adalah produk filtrasi ya dengan merek dagang Sakura. Mencakup sektor otomotif, komersial, alat berat, armada laut, dan industrial. Dan juga ini kompatibel untuk merek-merek dari Amerika, Eropa, dan Asia ya. Produknya sendiri sampai sekarang sudah ada 7 ribuan SKU ya teman-teman. Jadi hampir semua kendaraan, alat berat itu mereka punya spare part seperti filter, oli atau filter udara. Dan terus bertambah sekitar 500-an item per tahun. Untuk produksi sendiri, Sakura Filter ini bisa memproduksi 96 juta piece ya per tahun. Dan produk radiator sendiri ADR itu bisa memproduksi hampir 2 juta unit per tahun. Nah, selain memproduksi brand after sales, Slamet Sampurna ini juga memproduksi barang-barang OEM dan OES ya, baik di Indonesia ataupun di negara-negara lain ya. FYI, OEM itu artinya Original Equipment Manufacturer ya. Ini adalah spare part bawaan mobil yang diproduksi oleh perusahaan otomotif. Kemudian OES, Original Equipment Supplier, itu adalah spare part komponen resmi yang dijual di dealer perusahaan otomotif tersebut. Nah, kita bisa lihat brand-brand apa saja yang disuplai oleh perusahaan SMSM ini ya. Next, kita masuk ke visi misi perusahaan. Visi SMSM adalah menjadi perusahaan kelas dunia dalam industri komponen otomotif. Nah, dari awal memang perusahaan ingin menjadi perusahaan kelas dunia ya. Top ekspor perusahaan juga ke USA, Australia, Malaysia, dan lain-lainnya. Kemudian misi, peningkatan berkesinambungan dalam memenuhi semua persyaratan melalui kecemerlakan proses transformasi terbaik. Kemudian nilai inti, berkembang bersama stakeholders. Nah, salah satu nilai yang dianut perusahaan adalah berkembang bersama stakeholders ya. Ini juga sudah dibuktikan dengan regulasi di internal perusahaan, dividen policy-nya ya, SMSM ini berkomitmen untuk harus membagikan dividen di atas 45% untuk pemegang sahamnya. Kemudian berjuang menjadi yang terbaik, saling menghargai sebagai anggota tim, dan tanggap terhadap perubahan. Nah, ini juga sudah dibuktikan perusahaan mulai memproduksi suku cadang untuk EV, juga ada sistem HVAC ya atau sistem pengatur udara, walaupun jumlahnya belum signifikan, tapi komitmen perusahaan untuk tanggap terhadap perubahan juga patut diapresiasi ya. Next, kita masuk ke kepemilikan saham ya. SMSM ini punya market cap 11,4 T atau bisa dibilang middle cap ya.
Nah, entitas induk dari SMSM ini adalah PT Adrindo Inti Perkasa atau ADR Group. Dia memegang 50,54% dari saham perusahaan. Nah, ini adalah perusahaan konglomerasi yang bergerak di bidang otomotif salah satunya ya. Kemudian juga ada agro, properti, dan investment. Nah, produk SMSM ini sebetulnya dipakai juga di mining, agri, properti, dan industrial ya. Jadi lini bisnisnya ini sebetulnya saling berhubungan dan saling menguntungkan. Kemudian masyarakat memegang 41%. Di sini ada direksinya juga Joyo Hartono, Ang Andri Pribadi, Edi Hartono, dan Surya Hartono. Nah, kalau dilihat dari struktur organisasi ini memang bisa dibilang ini perusahaan keluarga ya, dengan pihak pengendali dan pemilik manfaat utama atau beneficial owner ini Bapak Edi Hartono selaku pendiri dari ADR Group ini ya. Next, kita masuk ke chapter 2 yaitu outlook ekonomi dan sektoral ya. Kenapa penting untuk melihat dari sisi makro? Karena SMSM ini adalah perusahaan multinasional ya, dan aktivitas bisnisnya juga didominasi oleh ekspor. Jadi keadaan ekonomi global juga sangat berpengaruh bagi kinerja bisnis SMSM ini ya. Ya, yang pertama kita perlu lihat adalah tingkat inflasi. Nah, seperti yang kita tahu, ekonomi global ini termasuk juga industri otomotif menghadapi banyak tantangan ya di tengah era suku bunga yang tinggi akibat inflasi ini. Tentunya suku bunga yang tinggi ini juga ikut menghambat penjualan otomotif. Tapi yang saya lihat kinerja dari SMSM ini tetap mengalami peningkatan ya. Nah, kenaikan bahan baku akibat inflasi ini kita lihat diiringi juga dengan kenaikan revenue ya. Di tahun 2021, 2022, dan 2023 ini terlihat revenue juga naik mengikuti COGS-nya ya. Artinya apa? Artinya kenaikan bahan baku ini sebetulnya bisa di-pass on dengan baik kepada customer mereka. Sehingga walaupun harga produksinya naik, penjualan perusahaan ini juga tetap naik juga. Nah, saya melihat brand dari perusahaan ini memang sudah punya moat yang bagus dan brand image yang bagus di market ya. Walaupun perusahaan juga menyiasati dengan melakukan efisiensi. Nah, kalau kita lihat di tahun 2022 saat harga bahan baku naik itu sekitar 16%-an, perusahaan bisa mempas itu ke customer mereka. Terlihat revenue perusahaan bisa tumbuh hingga 17%, sedikit melebihi kenaikan COGS perusahaan. Nah, bahkan di tahun 2023, COGS perusahaan ini mulai stabil seperti tahun sebelumnya, tapi masih dapat bonus kenaikan revenue sebesar 3,12%. Dari analisa di atas bisa kita simpulkan bahwa memang perusahaan ini punya moat yang kuat sekali ya. Mereka bisa dengan mudah main di pricing dan bisa pas kenaikan harga dengan mudah ke customer mereka. Dan customer mereka juga bisa menerima dan tetap membeli produk mereka tanpa mengurangi jumlah pembeliannya. Artinya bisa dibilang inflasi ini sebetulnya nggak begitu berpengaruh ya buat perusahaan ini. Dan yang kedua adalah suku bunga. Kita tahu suku bunga tinggi ini berdampak pada penjualan otomotif ya. Kalau suku bunga tinggi, harusnya sih orang nggak mau kredit kendaraan ya. Otomatis penjualan juga menurun. Tapi tanpa disangka ternyata penjualan mobil di tahun 2023 ini ternyata di luar ekspektasi ya. Di Amerika sendiri, which is top ekspor dari SMSM, penjualan mobil di US ini berkisar 15,5 juta unit atau naik 11,6% dari tahun 2022. Di domestik sendiri dari Gaikindo, penjualan mobil keseluruhan hingga November 2023 itu turun 2,3% year on year ya. Walaupun dari LCGC justru meningkat 14,36% dibanding tahun lalu. Nah, untuk outlook di tahun 2024 sendiri, banyak yang memforecast 2024 masih akan ada kenaikan penjualan di sektor otomotif. Contohnya, S&P Global memforecast akan ada kenaikan 2,8% di sektor penjualan mobil dunia yang dari 2023 sebesar 86 juta unit diprediksi menjadi 88,3 juta unit di tahun 2024. Nah, walaupun 2024 ini masih dihantui perlambatan ekonomi. Hal ini dikarenakan diprediksi adanya rate cut suku bunga dari The Fed yang turut membantu juga recovery di sektor otomotif ini. Nah, hemat kami walaupun ada perlambatan ekonomi, tapi rate cut dari The Fed ini juga bisa menaikkan daya beli mobil baru maupun mobil bekas ya. Nah, dampaknya bagi SMSM ini tentunya saat orang beli mobil bekas, mereka butuh spare part ya untuk mobilnya. Dan jangan lupa juga SMSM ini juga kan main di OEM dan OES ya. Jadi saat ada penjualan mobil baru meningkat, penjualannya juga meningkat. Nah, di Indonesia sendiri walaupun tahun 2023 turun 2,3%, tapi untuk forecast 2024, Gaikindo juga masih bullish ya.
Targetnya di atas 1 juta unit, yaitu 1,1 juta atau double digit pertumbuhannya. Tapi tentu saja kita harus lihat lagi ya perkembangannya bagaimana. Nah, next kita tahu juga permintaan batu bara dan CPO ini kan memang lagi turun ya akibat perlambatan ekonomi China. Kemudian demand CPO juga turun. SMSM sendiri menyuplai produknya banyak ke sektor mining dan agri juga ya. Tentu berdampak juga bagi perseroan. Nah, di sini manajemen juga sudah confirm ya bahwa pasar perusahaan tuh sangat luas. Selain mining dan agri, juga ada sektor konstruksi, industrial, marine yang ternyata mampu menutupi kekurangan segmen yang lain. Kemudian harga biji besi juga kita tahu sedang tinggi-tingginya ya. Tentu bisa menaikkan juga cost bahan baku dari perusahaan ya. Tapi balik lagi perusahaan ini memang punya pricing power yang kuat sekali ya. Jadi mereka bisa pass on kenaikan harga ke customer mereka sehingga penjualan juga tidak berpengaruh bahkan tetap bertumbuh ya. Kemudian kita masuk ke chapter berikutnya yaitu analisa perusahaan. Yang pertama adalah balance sheet ya. Neraca perusahaan. Dalam 10 tahun terakhir ekuitas perusahaan ini tumbuhnya sudah triple ya dari 1,1 T sekarang sudah jadi 3,5 T. Artinya dari neraca ini memang ekuitasnya bertumbuh pesat. Kemudian debt equity ratio juga dijaga di kisaran angka 10% ya. Artinya perusahaan juga sangat konservatif mengenai hutang ya. Jadi 90% mereka pakai ekuitas tapi juga tetap ambil 10% ya untuk leverage. Dari balance sheet sebenarnya nggak banyak yang bisa dikomentarin, ini sangat bagus dan sangat bertumbuh. Kemudian dari post revenue and profit, revenue-nya juga terus bertumbuh ya. Growth rate dari revenue itu kalau di rata-rata CAGR-nya 7,7% selama 10 tahun terakhir. Dan growth rate dari profit itu CAGR-nya lebih tinggi lagi, 10,24% ya. Nah, seperti yang saya bilang, perusahaan ini memang punya pricing power yang sangat kuat ya. Sehingga saat perusahaan menaikkan harga tidak juga menurunkan penjualan. Bahkan jadi peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan profitnya. Nah, memang produk perusahaan ini juga punya moat yang bagus ya. Perusahaan ini memanfaatkan price gap dari produk OEM dengan produk after sales. Sebagai contoh, kalau kita perusahaan mining nih misalnya, kita mau beli filter alat berat yang OEM misalnya harganya 300.000 nih per unit. Nah, produk after sales itu bisa produksi dengan harga jual cuma 100.000 loh. Jadi ketika perusahaan menaikkan harga jadi 125.000, perusahaan mining juga pasti tetap beli karena jauh lebih efisien dan lebih bisa menghemat cost dibanding beli yang OEM. Nah, next dari sisi arus kas, operating cash flow dari perusahaan ini juga selalu positif dan terus meningkat ya. Capex-nya juga selalu meningkat, artinya perusahaan terus berekspansi dan bertumbuh. Free cash flow-nya juga berlimpah ya. Nah, nggak heran perusahaan ini royal sekali bagi dividen. Perusahaan juga punya dividen policy ya, yaitu membagikan dividen tidak boleh kurang dari 45% dari laba. Nah, mungkin saking free cash flow-nya juga banyak, jadi perusahaan ini bagi dividen quarterly ya teman-teman, atau 4 kali setahun. Nah, ini tentu luar biasa sekali ya, emiten yang bagi dividen 4 kali dalam setahun gitu. Nah, di sini ada grafik pembayaran dividen dari perusahaan ya. 17 tahun pembayaran dividen tanpa terputus. Ya, ini menarik sekali ya. CAGR-nya juga 18% dalam 17 tahun terakhir. Dalam 5 tahun terakhir 8,6%, dalam 10 tahun terakhir 10,8%. Ya, ini angka yang tinggi ya teman-teman. Kita masuk ke rasio keuangan perusahaan ya. Yang pertama rasio likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya. Di sini ada current ratio 5,12, ya ini tinggi. Kemudian interest coverage-nya 71, ini juga tinggi ya, bagus sekali. Yang kedua ada rasio solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka panjangnya. Debt equity ratio perusahaan memang dijaga di kisaran 10% ya. Ini sangat konservatif dan sangat bagus. Next, rasio aktivitas air turnover 5,4, artinya dalam 1 tahun ada sekitar 5,4 kali putaran penagihan. Dalam hari 67 hari, artinya piutang perusahaan dilunasi dalam waktu 2 bulan lebih sedikit ya. Ini juga sangat bagus sekali. Next, rasio kinerja, net profit margin perusahaan di 21%, ini sangat bagus. Return on equity 29%, ini bagus sekali. Return on asset 20% juga bagus sekali. Dari segi relative valuation di harga 2000, PE ratio perusahaan 12,4, PBV 3,67 dengan dividen yield 5,25%. Kalau dilihat dari relative valuation ya cukup
sudah lumayan mahal ya teman-teman. Tapi nanti kita coba pakai metode valuasi lainnya ya. Nah, kita masuk ke metode valuasi yang pertama, yaitu pakai perhitungan PEGY ratio. Kenapa kita pakai PEGY ratio? Karena yang pertama, EPS growth dari perusahaan ini stabil di angka 10-11%. Yang kedua, dia rutin juga bagi dividen. Nah, PEGY ratio itu rumusnya P ratio per EPS growth rate plus dividend yield, ketemu hasilnya 0,96. Artinya untuk satu unit growth plus dividen kita membayar 0,96. Nah, di sini saya nggak pakai growth rate 11% ya. Saya pakai konservatif, saya potong aja jadi 8%. Tapi balik lagi ini tergantung penilaian masing-masing investor ya terhadap asumsi growth-nya. Karena asumsi growth ini sangat berpengaruh ya. Nah, kalau mengacu pada target manajemen, memang manajemen juga punya target growth 15% dalam 5 tahun mendatang. Nah, tapi balik lagi kalau saran saya sih, kita jangan pakai target 15% ya. Kita selalu pakai yang konservatif. Nah, kita potong aja target growth-nya jadi 8%. Nah, artinya dengan menggunakan metode valuasi PEGY ratio dan growth rate 8%, harga sekarang di 2000 itu sudah mencerminkan fair value-nya ya teman-teman. Kedua, kita pakai metode valuasi discounted cash flow ya. Nah, ini saya udah hitung di Excel, jadi ini saya hanya taruh asumsi saja, growth rate saya pakai 8% ya, required rate of return 12%, kenapa? Karena 2 kali bunga deposito ya, 2 kali 6%, 12%, terminal growth rate 2%, maka ketemu intrinsic value 2220. Nah, ini masih under value, tapi margin of safety-nya hanya 10%. Kalau saya pribadi ingin margin of safety 25%, jadi mungkin menurut saya menarik di harga 1670. Next kita pakai metode perhitungan dividen discount model ya. Sama ini juga saya sudah hitung ya di Excel. Nah, ini saya taruh aja asumsinya growth sama 8%, kemudian dividen payout ratio kita ambil yang terendahnya ya, 45% dividen policy dari perusahaan, required rate of return 12%, maka ketemu nilai intrinsik dari perusahaan itu 2105 ya. Ya sama udah fair value-nya ya. Nah, tapi saya balik lagi ingatkan ya teman-teman, asumsi growth ini sangat berpengaruh terhadap perhitungan nilai intrinsik ya. Jadi kalau teman-teman memang yakin nih perusahaan ke depan bisa growth 15% per tahun gitu. Ya monggo ya teman-teman bisa sesuaikan juga perhitungannya. Tapi kalau saya pribadi melihat perhitungan konservatif untuk perusahaan ini ya di 8% aja cukup lah ya. Nah, sekian pembahasan dari saya ya. Semoga bisa menjawab untuk Bro Florence Edi ya. Kalau teman-teman terbantu dengan video ini, teman-teman bisa like, subscribe, dan komen. Mungkin kalau ada request saham yang ingin dibahas, silahkan juga tulis di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman atas waktunya sudah menonton video ini.